Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya. Segala puja dan puji syukur kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan sampai saat hari ini. Dan kita bisa talabul ilmi ya, belajar bersama-sama. Baik saudara, saya ngeklik ya secara tidak sengaja muncul ya berkaitan dengan SKB 2 menteri ini. Ya. Ini memang perlu dibahas. Ya, tapi sebelumnya saya mau katakan kepada saudara semua, silakan subscribe, like, comment, and share ya, supaya kita sama-sama dakwah media ya, jihad media, dan saudara-saudara kita terbentengi oleh pemurtatan, karena sekali lagi pemurtatan ini begitu luar biasa saudara ya, dan mereka tidak akan pernah menjadi merpati ya, karena sudah nikmat jadi ular. Itu loh saudara ya, mikir ya. Baik saudara, saya nggak tahu bapak ini, nggak tahu namanya siapa ini ya di kanal Anak Bangsa ini ya. Bapak ini komen begitu luar biasa. Yang jelas bapak ini paham atau tidak saya nggak ngerti ya. Kalau SKB 2 menteri ini dicabut, saya nggak ngerti ya yang akan terjadi pada bangsa ini apa ya. Pasti acak-acakan dan bisa juga terjadi kericuhan saudara. Kenapa ya? Karena pasti tidak akan tertib. Ada SKB aja saudara itu luar biasa semerawutnya ya. Bagaimana tidak ada SKB? Oke, kita dengarkan komentarnya ya, baru nanti saya mengeluarkan pendapat saya. Mangga saudara. Saya nggak tahu apa yang diharapkan oleh pemerintah. Apakah akan tercapai kerukunan umat beragama? Tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak kejadian di mana-mana. Yang terjadi adalah orang-orang justru ingin menghambat pendirian rumah ibadah orang lain yang dianggap lebih minoritas. Karena syaratnya terlalu susah dan hampir mustahil dilakukan. Gini ya, sekali lagi menghambat ya orang yang minoritas, syaratnya mustahil. Saya kira tidak ya. Bapak ini tidak paham ya. Di Jawa Timur ya, ini sekitar 2013 ya, waktu saya seminari itu ya, berarti 17 tahun yang lalu, itu ada sekitar 200 denominasi gereja ya, 200 denominasi gereja. Saudara bisa bayangkan jika di satu tempat itu ya, gak usahlah kita ngomong denominasi ya, di satu tempat itu ya ada 10 denominasi dan mereka minta gereja masing-masing. Kayak apa? Dan bapak ini nggak tahu antara paham atau tidak ya. Ya, menghambat. Tidak ada menghambat. Ya. Jika tidak ada ketentuan itu, waduh. Jadi gereja itu bertebaran di mana-mana. Pasti mereka bisa melakukan, bisa membuat, mereka punya dana. Mereka pegang ekonomi. Ya, apakah itu yang diinginkan? Apakah itu yang diinginkan sebuah ketertiban, sebuah keadilan? Ya, Pak, ya perlu saya sampaikan, di tempat saya ini Pak, ada sekitar 3 Pak gereja dengan denominasi yang berbeda-beda. Ya, denominasi yang berbeda-beda. Padahal gereja satu itu ada Hokim Tong, itu gereja. Di situ udah cukup. Tapi nggak mau. Tapi toh kalaupun toh ada di sini misalnya buat denominasi lain, ya mereka akan buat. Karena apa? Setoran perpuluhannya berbeda. Tempatnya berbeda. Saya tidak bisa membayangkan ya,
Jika tidak ada SKB 2 menteri, mau berapa gereja? Terus mau bangun gereja itu semau gue gitu. Enggak, ini sangat benar diatur ini. Ya. Kalau di tempat mayoritas mereka juga sama, mereka juga menggunakan aturan yang ketat. Artinya memang benar juga, supaya tidak semaunya sendiri. Ya, jadi tidak ada istilah bapak ini mengatakan menjegal dan lain sebagainya. Terus sekarang saya lemparkan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau setiap sinode itu ya, setiap organisasi itu minta dibangunkan gereja? Ya. Karena sekali lagi gereja-gereja ini nggak mau ke gereja A, gereja B. Ya. Dogmatikanya berbeda. Setoran perpuluhannya berbeda. Ada banyak gereja memecahkan diri dari sinode pusat. Ya, karena apa? Karena sinode atau gereja lokal di daerah itu, kalau sinode mengizinkan perkembangan gereja lokal yang di situ nggak mau ngasih izin, akhirnya dia pindah ke sinode lain, gereja lain supaya bisa buat gereja, gitu loh. Kenapa nggak dikasih izin? Karena takut perpuluhannya nanti lari ke gereja yang baru kalau jemaat itu terjadi pertengkaran. Nah, ini yang tidak dipahami oleh bapak ini. Seharusnya saya kira kita bijak. Saya setuju, saya sangat setuju. Saya juga tidak setuju dengan kesewenang-wenangan. Tapi persoalannya ketika orang-orang komen Abu Janda, Adi Armando, Denny Sirigar, itu apakah berbicara objektif? Nggak ada. Ya. Jadi berbicara itu, jadi kita mempunyai penafsiran ini agama juga Islam. Ya, tapi tidak bisa bicara objektif. Ya, kayak seperti ini kan seakan-akan orang-orang Islam itu kan jahat-jahat, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang beragama lain gitu loh ya. Nah, ini sangat disayangkan sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi itu Pak, yang saya pertanyakan, kalau ya ada 20 denominasi yang ada, gak usahlah kita ngomong 200 lah ya, 10, apakah mau dikasih semua? Yang terjadi itu seperti itu. Sudah ada 2 di daerah itu, udah cukup nih. Mau bangunin lagi, bukan nggak mau kasih. Ya. Bayangkan kalau tidak ada SKB 2 menteri, bukan sangat sulit. Ya. Bukan sangat sulit. Kalau mau tetap bisa. Ya itulah sebetulnya nilai aturan. Ya, nilai rambu-rambu. Bukan mau dicabut tuh semau sendiri. Wah, saya nggak bisa membayangkan. Bisa terjadi kericuhan, saudara. Ya, karena sekali lagi kalau saat sekarang ini mereka dikasih izin yang bebas, ya akan buat di mana-mana. Mereka memegang ekonomi. Ya, apakah seperti itu? Saya kira itu tidak bijak. Ya, berbicara seperti itu memojokkan iman orang lain atau iman saudaranya. Berbicara di tengah-tengah. Ya, tidak menjual saudaranya sendiri. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja bahwa hak untuk beragama, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu adalah hak asasi yang paling dasar. Nah, ini pun juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, ini ada peraturan menteri. Bagaimana peraturan menteri bisa mendelegitimasi Undang-Undang Dasar? Ini kan aneh, logikanya sangat kebalik-balik. Dan yang membuat saya heran, bertahun-tahun, sudah 14 tahun sekarang, tidak ada keberanian dari siapapun, dari presiden siapapun, termasuk Presiden Jokowi, dan menteri agama siapapun, menteri dalam negeri siapapun, yang mencabut SKB 2 menteri ini, yang sudah terbukti banyak membuat masalah di masyarakat. Pada waktu ya, mencabut terbukti membuat banyak masalah ya. Ya makanya begini ya, logikanya dari mana gitu loh. Terus melihat itu dari kacamata apa? Ya.
Jadi apa, mengapa, bagaimana itu tidak pernah dilihat itu loh ya, difungsikan dengan baik. Apa, mengapa, bagaimana itu tidak pernah ya. Yang dipertanyakan tuh langsung mengapa ini kok nggak dikasih izin ya, mengapa ini kok di demo seperti itu. Saya kira ini tidak bijak ya. Kalau Bapak bijak harus melihat itu tadi seperti yang saya katakan, denominasi gereja Kristen itu banyak dan mereka maunya membuat gereja sendiri-sendiri. Terus apakah kita harus mengikuti ya? Nanti 3 orang, 10 orang buat gereja, 10 orang buat gereja. Waduh, kayak apa? Ini aja dengan adanya SKB yang tak berizin itu banyak, Pak. Yang tak berizin itu banyak. Ya. Yang hanya rumah-rumah ibadah dibuat banyak. Ini apakah sebetulnya tidak menimbulkan persoalan? Apakah ini toleransi? Ya kalau mau mengikuti mereka, ya mereka sangat bisa. Dia pegang duit, pegang ekonomi. Ya, saya kira melihatnya juga jangan secetek itu. Dilindungi oleh undang-undang, setuju. Diatur, setuju. Dilindungi dan diaturnya itu seperti apa, ya kan? Ya, ini kan juga sudah disampaikan oleh Ade Armando. Ya, dilindungi HAM dan lain sebagainya. Tapi apakah perlindungan itu akan menabrak norma-norma yang ada? Ya kan? 10 denominasi mau buat semua, misalnya seperti itu kan. Ya. Nah, ini kan melukai perasaan umat lain, saya kira. Nah, ini sebetulnya juga tidak bijak. Ya, ngawur, Saudara. Kampanye tahun 2019, pada saat menjelang Pilpres tahun 2019, Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau berjanji akan mencabut SKB 2 menteri ini pada periode kedua jabatan beliau. Nah, sekarang saatnya saya sebagai rakyat menagih. Silahkan Pak Jokowi menunaikan janji Bapak untuk mencabut itu. Yang kemarin Menteri Agamanya mungkin dianggap kurang greget gitu ya. Nah, sekarang pada saat Menteri Agamanya adalah Gus Yakut Khalil Qaumas, harusnya tidak ada halangan apapun. Gus Yakut bisa memberikan rekomendasi pada Presiden untuk mencabut. Karena tingkatannya hanya peraturan menteri, begitu mudah dicabut, baik oleh menteri. Ya, Bapak ini bicara kayak mendukung sekali ya. Saya nggak tahu Bapak ini apakah Islam atau Kristen. Kalau Kristen ya pantas ya. Pantas ngomong bicara begitu ya sah-sah saja. Ya, karena itu kan nafsu birahi mereka di dalam amanat agung. Tetapi kalau Bapak ini bukan Kristen berbicara seperti itu, saya kira keblinger ya. Keblinger setengah mati ya. Ya, kalau saya hanya menyampaikan statement yang balance saja bicara gitu loh ya. Jangan bicara hanya negatifnya, ya berarti satu tandem dengan Andi Armando, Abu Janda, Desi. Ya kurang lebih Bapak ini seperti itu kalau memang Islam ya. Jadi lebih banyak negatifnya ya. Nggak objektif gitu loh ya. Jadi melihat segala sesuatu itu nggak tahu apa yang merasuki mereka ini. Saya kira seperti itu. Saya tidak perlu meneruskan video ini karena saya tadi udah saya jawab. Saya kira pemerintah harus melihat perasaan, ya oke lah, pemerintah kan milik semua orang. Harus melihat perasaan umat Islam, ya. Harus melihat keberadaan mayoritas minoritas. Sehingga ketika ini dicabut, saya yakin akan menimbulkan gejolak. Karena apa? Ya karena itu tadi, nanti malah nggak ada aturan. Karena mereka punya duit, bisa segalanya. Dan nanti ini akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Ya, subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tetap mendukung SKB 2 Menteri ya untuk tetap ada di Republik ini agar tercipta kedamaian di bumi Nusantara ini. Kalau tidak ada SKB 2 Menteri, ya bisa terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat ini. Saya kira seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Itu sendiri apalagi oleh keputusan presiden.